Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Jaya Suteja. Kita bertemu di podcast SDIC Bunda Kami, yang mana pada saat ini kita akan kedatangan tamu spesial, salah satu guru favorit di SDIC Bunda Kami, yaitu Bapak Opik Sundawi. Masya Allah. Siapa? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni sehat juga? Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya Bapak ini kan terkenal dengan Bapak Opik Sundawi. Iya. Itu nama asli atau nama panggung saja, Pak? Sebenarnya ini nama saya aslinya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Opik itu biasa panggilan dari Taufik, biasanya kan yang namanya Opik Taufik biasanya Opik. Oh iya. Opik. Kalau Sundawi itu saya dulunya adalah dulunya masih juga sekarang sebenarnya memainkan wayang, jadi seorang dalang juga. Dalang. Iya, jadi Sundawi, Opik Sundawi itu adalah nama panggung di wayang gitu. Kalau nama aslinya mah Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Iya. Oke. Untuk Bapak Opik sendiri ini asli dari Tasikmalaya atau bagaimana? Kalau Pak Opik tuh saya tuh asli dari Bandung sebenarnya. Dari Bandung. Bandung, iya. Bandung, lahir di Bandung 16 Agustus tahun. Nah, itu dia. Kok bisa sampai ke Tasikmalaya, ini bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya mungkin ini karena takdir Allah untuk bertemu dengan teman-teman di SDIC Bunda Kami, dan juga sekolah karakter Islam karakter Bunda Kami gitu aja. Oke. Kalau background pendidikan terakhir kira-kira apa, Pak? Kalau background pendidikan terakhir, Ya. kalau Pak Opik itu background pendidikannya teman-teman ini sarjana teknik arsitektur sebenarnya. Kira-kira bisa berada di Tasikmalaya ini tahun berapa, Pak? Tahun 2016 awal, ya 2016. 2016 awal, dan mengabdi di SDIC Bunda Kami. Kalau di SDIC Bunda Kami mengabdi ketika Bunda Kami itu akan membangun SD Islami Karakter Bunda Kami ini tahun 2019. 2019. Jadi itu awal pertama awal berdiri SD aja. Oh, berarti Bapak mungkin sedikit lebihnya mengetahui latar belakang berdirinya SD ini seperti apa, Pak? Latar belakang berdirinya SDIC ini tentu saja ini salah satu dari ide dari Bunda kami. Kemudian ini juga dari munculnya keresahan yang ada di orang tua. Karena gini, di PAUD Terpadu Bunda Kami itu adalah salah satu PAUD unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian orang tua bingung, maksudnya pengen juga melanjutkan pendidikan karakternya untuk anak-anak PAUD itu. Maka ada sebagian orang tua yang mengusulkan untuk Bunda membangun sekolah dasar Islami karakter Bunda Kami. Maka dibangunlah supaya ini pendidikan karakter ini pada ini berkesinambungan gitu, tidak hanya di PAUD. Jadi anak usia dasar juga harus diberikan pendidikan karakternya supaya nyambung gitu. Iya. Memang mungkin, Pak, hal ini sangatlah perlu untuk kita nampan. Kemudian Bunda Kami akhirnya membangun sekolah dasar Islami karakter Bunda Kami ini, karena cita-citanya juga seperti visi misinya, membangun anak-anak yang cerdas tapi juga berkarakter, berakhlakul karimah sesuai dengan contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Pak, secara garis besarnya. Kalau Bapak sendiri di SDIC Bunda Kami ini mengajar apa, Pak? Kalau di SDIC Bunda Kami saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas 1. Oh, wali kelas 1. Wali kelas 1, kemudian mengajarkan mulok bahasa Sunda, dan SPDP. SPDP itu seni budaya dan karya gitu. Jadi ngajar di kelas 1 dan kelas 2. Tapi amanah paling ininya adalah wali kelas 1 gitu. Oke. Untuk metode pembelajarannya sendiri itu kan, Kak, kalau misalkan kita melihat pendidikan dulu, mungkin sekarang juga masih ada, itu pendidikan mau di sekolah atau dimanapun itu terkesan membosankan,
terus menakutkan dan lain sebagainya. Nah, untuk Pak Opik sendiri, strategi atau metode apa yang digunakan? Untuk saya sendiri dan umumnya di sekolah Islamic Karakter Bunda Tami pada itu anak kita mengajarkan anak-anak itu supaya yang menyenangkan, jadi fun, active learning, jadi happy, jadi menyenangkan, aktif, pelajaran aktif tapi menyenangkan. Jadi anak-anak itu supaya bahagia, Pak. Jadi sekolah itu bukan satu beban bagi anak-anak, tapi sekolah itu adalah sekolah yang menyenangkan. Belajar di sekolah itu adalah sekolah yang menyenangkan. Jadi itu metodenya supaya anak menyenangkan. Tentu saja di dalamnya harus ada inovasi-inovasi pendidikan. Di antaranya kami di sekolah SDIC Bunda Tami itu pelajaran supaya tidak membosankan itu kami berpusat kepada anak, tidak berpusat kepada guru. Jadi anak supaya aktif jadi menyenangkan. Kan kalau aktif pelajarannya menyenangkan, anak juga jadi suka gitu, Pak. Nah, menurut saya pribadi kan, kalau di sekolah itu terkadang sesuatu hal yang menjadi membosankan dan menjadi beban di sekolah sendiri itu karena banyaknya tugas, Pak. Nah, kalau di SDIC Bunda Tami ini bagaimana untuk menghadapi persoalan ini? Kalau di SDIC Bunda Tami, kalau di kami itu biasanya tidak ada tugas, Pak. Apalagi tidak ada PR. Jadi kami itu pembelajaran pun disebutnya kami kegiatan, bukan belajar, tapi berkegiatan. Jadi berkegiatan. Biasanya sekarang hari ini kita berkegiatan tentang matematika atau berkegiatan tentang SPDP, itu berkegiatan. Kemudian tugas kami tidak ada, tugas di rumah atau PR tidak ada. Tapi ada PR dari kita juga, cuma PR itu adalah PR yang membuat anak berkreasi, aktif juga di rumah. Kayak misalnya PR minggu ini adalah kita memakan sayuran. Jadi tiap ini di rumah makan sayuran. Kemudian PR minggu depannya bersih-bersih alat sekolah kayak sepatu gitu ya, tas sendiri kayak gitu. Oh, jadi lebih langsung praktek. Iya, lebih langsung praktek, bukan teori. Jadi langsung praktek supaya menerap pada anak-anak sampai nanti ke dewasa. Nah, untuk metode sendiri, Pak, apa langkah Bapak untuk pembelajaran selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya di SDIC Bunda Tami ini tentu saja karena ini udah ada kelas 2, kemudian ada kelas 3. Untuk sampai kelas 3 tetap kita akan melaksanakan dengan yang tadi fun active learning dulu, kemudian nanti seriusnya nanti kelas 4, 5 dan 6 gitu. Jadi dasar kita itu untuk anak kelas 1 dan kelas 3 itu kita berikan kayak ini, Pak, kayak fondasi dulu supaya kuat. Karena di kita misalnya kita ada yel-yel anak SD Bunda Tami itu diciptakan oleh Bunda Tami, bukan berarti tidak ada maksudnya, Pak. Itu kan anak SD Bunda Tami siap, badan sehat, jiwa kuat, hati bersih, cerdas, berkarakter. Itu bermakna sebenarnya. Jadi kalau bisa diulang-ulang, anak-anak itu akan menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, dan mau berkarakter. Kemudian kita juga ada pembiasaan di setiap pembelajaran itu. Sebelum belajar itu kita kayak gini, Pak. Saya memperhatikan, mendengarkan ketika guru berbicara. Itu kemudian diulang-ulang supaya anak nanti terbiasa untuk memperhatikan dan mendengarkan ketika orang yang berbicara gitu. Jadi simpati kepada orang yang berbicara. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kita pelajari dari Pak Opik ini. Yang saya alami, Pak Opik ini meskipun mungkin bisa disebut guru senior di SDIC Bunda Tami ini, akan tetapi Pak Opik ini mungkin bisa dibilang guru yang paling enak lah buat pendekatan dan lain sebagainya. Mungkin Pak bisa diamalkan cara apa yang Pak Opik praktekkan, baik itu kepada guru baru dan lain sebagainya, sehingga baik guru baru dan lain sebagainya, siapapun yang dekat dengan Pak Opik itu bisa merasakan kenyamanan itu, Pak. Baik, kalau nih
Jadi kalau misalnya ke anak-anak itu ya, Ya. ke anak-anak, karena di kita itu jargon di SD Bunda Tami atau umumnya Ya. di sekolah Islami karakter Bunda Tami itu memegang teguh satu pada dirinya itu mendidik dengan sepenuh hati. Masya Allah. Jadi kita ke anak-anak itu Pak Doni kayak ke anak sendiri. Jadi ke anak-anak siswa-siswi SD Bunda Tami itu perasaan kami sama dengan anak-anak kami yang ada di rumah gitu. Jadi kasih sayangnya, kemudian cintanya kami itu memang tulus pada mereka seperti mereka anak-anak kami gitu. Jadi kalau di rumahnya anak ayah bunda, tapi kalau di sekolah ada anak-anak kami. Jadi kami yang menjaganya, kami yang mendidiknya, kami yang mengasuhnya. Seperti itu Pak. Begitupun kepada yang lainnya, jadi kita itu berteman harus dengan sepenuh hati juga gitu. Jadi dari sana gitu. Ini terima kasih juga kepada Bunda kami. Jadi memang harus sepenuh hati Pak Doni gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Doni, terima kasih juga. Sebelum menutup acara podcast SDIC Bunda Tami ini, mungkin bisa sedikit yel-yelnya khas Bunda Tami. Anak SD Bunda Tami siap, badan sehat, jiwa kuat, hati bersih, cerdas, berkarakter. Baik, terima kasih